Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manzila Fitratunisa dari D3 Anafarma 2A Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bahan kimia obat, peroxicam. Kecenderungan masyarakat untuk kembali ke alam dalam memelihara kesehatan tubuh dengan memanfaatkan obat bahan alam yang tersedia melimpah di tanah air ini membuat industri di bidang obat tradisional berusaha meningkatkan kapasitas produksinya. Contohnya, pada zaman sekarang, kebanyakan masyarakat yang merasakan pegal linu atau nyeri otot pada bagian punggung, pinggang, dan lainnya lebih cenderung ingin mengkonsumsi obat tradisional seperti jamu-jamuan. Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, definisi obat tradisional adalah bahan atau ramuan berupa tumbuhan, bagian hewan, mineral, atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang digunakan secara turun-temurun untuk pengobatan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, obat tradisional dilarang menggunakan yang pertama, bahan kimia hasil isolasi atau sintetik berhasiat obat. Yang kedua, narkotika atau psikotropika. Yang ketiga, hewan atau tumbuhan yang dilindungi. Apa itu BKO? BKO atau bahan kimia obat adalah senyawa sintetis atau bisa juga produk kimiawi yang berasal dari bahan alam, yang umumnya digunakan pada pengobatan modern. Sampai saat ini, Badan POM masih menemukan beberapa produk obat tradisional yang di dalamnya dicampuri bahan kimia obat atau BKO. BKO di dalam obat tradisional inilah yang menjadi selling point bagi produsen. Hal ini kemungkinan disebabkan kurangnya pengetahuan produsen akan bahaya mengkonsumsi bahan kimia obat secara tidak terkontrol, baik dosis maupun cara penggunaannya, atau bahkan semata-mata demi meningkatkan penjualan, karena konsumen menyukai produk obat tradisional yang beraksi cepat pada tubuh. Bahan kimia obat piroxicam. Piroxicam adalah obat untuk mengatasi peradangan sendi, misalnya akibat penyakit asam urat. Piroxicam juga dapat mengurangi gejala-gejala radang sendi, seperti nyeri dan pembekakan. Piroxicam adalah obat antiinflamasi non-steroid yang digunakan untuk meringankan gejala seperti nyeri dan peradangan yang disebabkan oleh artritis. Obat piroxicam adalah obat yang banyak dipilih untuk menangani penderita encok dan asam urat dengan rasa nyeri yang tak tertahankan. Sebagai obat yang termasuk golongan obat antiinflamasi non-steroid, obat piroxicam adalah obat yang bekerja dengan cara menghambat produksi prostaglandin. Produksi prostaglandin dalam tubuh ketika terjadi peradangan atau infeksi tertentu akan membuat tubuh mengalami sensasi rasa nyeri yang menyakitkan. Menurut Farmakope Indonesia edisi 4, piroxicam dapat diuraikan sebagai berikut.
Manfaat piroksikam. Piroksikam mempunyai aktivitas analgesik, antirematik, dan anti radang yang kurang lebih sama dengan indometasin. Masa kerja yang cukup panjang dengan dosis 10 sampai 20 mg sehari. Piroksikam diserap baik dalam saluran cerna. 99% obat terikat oleh protein plasma. Efek samping bahan kimia obat piroksikam: tukak lambung, eritema kulit, nyeri kepala, gagal ginjal akut, nefritis interstitial akut. Tidak dianjurkan diberikan kepada wanita hamil dan pasien tukak lambung. Efek pada kulit terjadi ruam pada pasien yang memakai piroksikam. Analisis bahan kimia obat piroksikam. Yang pertama, analisis kualitatif dapat menggunakan metode thin layer chromatography atau TLC dan menggunakan reagen spesifik. Yang kedua adalah analisis kuantitatif, dapat dilakukan dengan HPLC dan spektrofotometri UV vis. Yang pertama adalah analisis kualitatif. Reagen spesifik yang digunakan adalah feriamonium sulfat, kobaltiosianat, dan tembaga asetat. Pertama, dilakukan pembuatan baku pembanding jamu simulasi. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan. Setelah itu, didapatkan dua hasil ekstraksi yang telah diketahui. Larutan pertama sebagai sediaan jamu tanpa piroksikam, yaitu sebagai belangko kontrol. Dan yang kedua adalah larutan jamu simulasi dengan kadar 1000 mikrogram per mililiter piroksikam dalam 10 ml sediaan jamu. Kemudian uji kualitatif reaksi warna dengan reagen spesifik. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan pelarut dan metode yang dipakai telah berhasil menarik piroksikam dalam jamu. Yang kedua, analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif pada BKO piroksikam menggunakan metode spektrofotometri UV vis. Sampel yang positif pada uji kualitatif dilanjutkan dengan uji kuantitatif. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan.